Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita dari surat 1 Korintus di pasal-pasal yang ke-15 ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, buat malam hari ini kami boleh kembali bertemu dalam program Deep Talk with Pase. Ajar kami kebenaran-Mu, tolong kami, tuntun kami, sehingga kami semakin memahami bagaimana kami harus bersikap sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara siapkan Alkitab saudara. Saya siapkan Alkitab saya juga. 1 Korintus pasal yang ke-15. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, kita akan lanjutkan 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara ya. Kita akan coba membacanya, perikopnya diberi judul Kebangkitan Kristus. Ayat pertama bersama saya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri juga kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, dalam perikop ini di pasal 15 Korintus ya, Paulus ingin mengajarkan, menekankan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yang kita bisa temukan sumber-sumbernya tadi dijelaskan dengan cukup detail bahwa di ayat keempat bahwa ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, ia pertama kali menampakkan diri kepada Kefas atau kepada Petrus. Tentu ini cerita yang bisa tidak terlalu valid gitu ya sebenarnya. Karena kalau kita melihat kitab Injil, yang ditemui Yesus pertama kali ya adalah Maria Magdalena atau perempuan-perempuan yang ke kubur itu. Kefas baru berikutnya ya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Petrus dengan Tuhan ya. Tapi mungkin ini bisa saja kita mengerti karena mungkin Paulus tidak mendapatkan cerita tentang
Maria Magdalena mungkin. Bisa saja Paulus itu tidak pernah mengenal sosok yang namanya Maria Magdalena ini. Karena kalau Bapak Ibu paham, Bapak Ibu mengerti rentetannya, itu perjumpaan Paulus saat itu namanya Saulus dengan Yesus itu kan terjadi jauh setelah gereja berdiri di hari Pentakosta itu. Ketika kelompok kekristenan mulai besar, terus juga mulai mengganggu orang-orang Yahudi, karena banyak orang Yahudi yang beriman Yahudi percaya menjadi Kristen, barulah mulai ada aniaya gereja. Salah satu yang pertama kali dianiaya dan mengalami martir adalah kan Stefanus, sekaligus juga ada Rasul Yakobus, saudara dari Rasul Yohanes. Itu kan tidak terjadi kayak hari ini Pentakosta, besok langsung aniaya Stefanus. Ingat, Stefanus itu adalah diaken yang dipilih ketika gereja di Yerusalem sudah besar, sehingga rasul-rasul kewalahan untuk melayani janda-janda dan orang-orang miskin. Maka dibuatlah pemilihan untuk memilih diaken. Jadi ini kan tentu ada rentang waktu yang cukup panjang. Ya, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahunan, saudara. Baru ada aniaya gereja. Baru di situ Saulus mengambil peran. Jadi perjumpaan Paulus dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik ini, itu dengan peristiwa Pentakosta bisa sekitar 5 tahunan mungkin, saudara. Ya, saya secara spesifik sih jujur tidak pernah menghitung itu. Tapi hanya tadi aja terpintas di pemikiran saya. Mungkin nanti saya akan coba cross-check dengan orang-orang atau teolog-teolog yang sudah pernah mengukur kapan itu kira-kira perjumpaan Saulus dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik itu. Intinya, tetap ada durasi bertahunan ya. Nggak mungkin setahun, pasti ada beberapa tahun antara Pentakosta dengan perjumpaan Saulus dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik. Dan Maria Magdalena ya tentu tidak terus bersama dengan kelompok murid-murid ini. Nangkap ya? Jadi cerita soal Maria Magdalena yang bertemu dengan Yesus itu mungkin saja tidak didapatkan oleh Saulus. Kenapa? Karena setelah bukan saja jarak antara pertobatan Saulus itu cukup jauh dengan Pentakosta, kemudian juga ketika Saulus akhirnya bertobat di Damsyik itu, Saulus tidak langsung mengunjungi Yerusalem atau menemui para rasul, tapi dia ada waktu jeda 3 tahun lagi. Ya, dia ke tanah Nabatea kurang lebih ya. Baru akhirnya setelah 3 tahun setelah pertobatannya, dia ke Yerusalem untuk menjumpai rasul-rasul yang ada saat itu. Itu pun nggak semua rasul ditemukan di Yerusalem. Kalau kau baca di dalam surat-suratnya Paulus, kelihatan sekali. Dia hanya bertemu dengan Petrus dan juga Yohanes dan sebagian rasul-rasul lainnya, karena penganiayaan itu sudah mulai diaspora, sudah mulai meninggalkan Yerusalem, keluar dari Yerusalem. Dan besar kemungkinan cerita Maria Magdalena tidak didapati oleh Paulus. Sehingga akhirnya ketika dia menulis surat Korintus ini, dia mengatakan pertama kali yang dijumpai adalah Petrus. Kenapa? Karena memang ketika dia ke Yerusalem bertemu dengan rasul-rasul yang pertama kali dijumpai dan ditemuinya salah satu dari sedikit, karena sebagian besar sudah diaspora, terserak-serak karena penganiayaan orang Yahudi kepada orang Kristen, ya tinggal Petrus. Jadi dia mendengar Petrus ditemui Yesus, ya. Jadi dia, dalam memorinya Paulus yang diingat adalah Petrus yang pertama kali bertobat, ya. Baru kemudian ke-12 murid, ya. Ini cerita dari Petrus juga saya yakin, dan Yohanes yang ditemuinya di Yerusalem ketika pertama kali dia menampakkan diri sebagai orang yang sudah bertobat setelah 3 tahun perjumpaannya dengan Yesus di Damsyik itu, ya. Baru dia berkata juga, ia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Nah, sekaligus ini apakah sekaligus bersamaan dengan waktunya, atau Yesus menjumpai mereka dengan kurun waktu yang berbeda-beda, sehingga kalau di total ada 500 orang yang berjumpa dengan Yesus? Ya, ini juga masih sesuatu yang bisa dipertanyakan, karena tidak ada informasi di dalam surat atau di kitab Perjanjian Baru lainnya bahwa Yesus pernah menampakkan diri di hadapan 500 orang secara sekaligus. Karena kalau kita refernya kitab Injil, Yesus hanya berjumpa dengan pertama kali, ya kalau ngomongin murid-murid ya
murid-murid, itu pun Thomas tidak ada di situ. Baru setelah itu dengan Thomas, benar ya? Baru setelah itu di Danau Galilea, ya. Itu pun kalau kita lihat nama-namanya nggak semua murid ada di pantai Danau Galilea itu, hanya beberapa saja. Jadi kapan momen Yesus menampakkan dirinya dalam tubuh kebangkitan kepada 500 orang sekaligus, itu tidak bisa kita dapatkan informasinya di Alkitab. Cuma di ayat ini saja. Jadi, sepemahaman saya ya, coba kalau saya salah, saya takut salah juga ya. Tapi seingat saya berkali-kali baca kitab Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada informasi ini. Cuma ada di ayat ini saja. Ya. Apakah itu adalah akumulatif ya, atau bentuk penulisan yang penerjemahannya salah, atau Paulus mendapatkan pemahaman informasi yang kurang akurat, ya itu nanti kita bisa pertanyakan. Ya ini karena dimaklumi karena ya tadi ya, Paulus ketika nulis ini kan berdasarkan apa yang dia paham, apa yang dia tahu. Jadi Paulus nulis ini tuh bukan didikte sama Tuhan gitu. Tulislah 1 Korintus pasal 1 ayat 1, nggak seperti itu. Ya. Seperti sekarang ini saya ngomong sama saudara, inilah yang saya pahami. Yang saya ucapkan itu, itulah yang ada di benak saya, ada di pemikiran saya. Apakah ini otentik, apakah ini kebenaran 100%? Belum tentu, saudara. Karena bisa saja ada banyak hal yang tidak sampai di otak saya atau belum saya pernah baca. Nah, kalau belum pernah saya baca, belum pernah saya pikirkan, ya tentu tidak mungkin tersampaikan kepada saudara lewat program ini kan. Jadi ini yang harus dipahami oleh semua kita. Inilah luar biasanya Alkitab kita, karena Alkitab itu ketika ditulis, itu Tuhan juga memakai orang ini seutuhnya. Dengan memorinya dia, dengan pemahaman dia, dengan iman dia, itulah yang dituliskan. Sehingga meskipun mencatat cerita yang sama, kalau ngomongin kitab Injil sinopsis saja, Matius, Markus, Lukas, mereka bisa mencatatnya peristiwa yang sama itu dengan bahasa yang sebenarnya intinya sama, tapi dengan kata dan kalimat yang sedikit berbeda. Dan ini luar biasanya ya. Jadi apa namanya? Intinya Paulus ingin mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit karena menampakkan diri kepada beberapa orang. Pada Yakobus juga. Yakobus di sini adalah di ayat yang ke-7 ini bukan Yakobus Rasul, tapi Yakobus saudara Yesus. Dan tentu kalau kita pahami ya, bukan cuma Yakobus saudara Yesus saja yang ditampakkan tubuh kebangkitan Yesus, tapi ibu dan semua saudaranya juga mengalami hal itu. Sehingga kalau kita baca dalam sejarah gereja, ya bukan cuma Yakobus, tapi juga ada saudara Tuhan Yesus namanya Yudas yang jadi pemimpin gereja karena bertobat setelah melihat bahwa kakaknya yang sudah mati itu bangkit. Dan surat Yudas itu merupakan surat yang ditulis bukan oleh Rasul Yudas, tapi oleh saudara tiri Tuhan Yesus. Ya, saudara tiri karena satu ibu, mungkin lahir dari rahim yang sama, tapi lain ayah. Karena Yesus kan Maria mengandung karena Roh Kudus, sedangkan yang lainnya itu adik-adiknya ya dari benihnya Yusuf. Ya, dan ini sekali lagi ya penafsiran gitu ya saudara ya. Dan semua rasul dijumpai oleh Yesus. Itu makanya nggak heran semua rasul itu dicatat oleh sejarah gereja itu semua mati dalam pelayanan kepada Yesus. Ada yang mati martir, ada yang mati tua, seperti Yohanes Rasul itu mati tua, tapi hidupnya sengsara dalam pelayanannya. Dia berani mati juga. Ya. Intinya semua murid-murid itu berani mempertahankan iman mereka sampai akhir hidup mereka masing-masing. Ini menandakan bahwa memang mereka itu mempercayai apa yang mereka sampaikan. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa rasul-rasul itu ketika menjadi pelayan Tuhan, ya setelah Yesus naik ke surga, mereka hidup enak kayak raja-raja kecil. Nggak begitu. Mereka hidup benar-benar penuh aniaya. Tadinya mereka nyaman, tiba-tiba sekarang jadi pemimpin sebuah aliran yang dianggap sesat oleh agama mayoritas saat itu, sehingga mereka bukan cuma dimusuhi, tapi mereka juga ingin dibunuh. Dan ini yang terjadi akhirnya atas semua, hampir sebagian besar rasul-rasul mereka dicatat oleh sejarah gereja matinya martir, matinya dibunuh karena iman mereka kepada Yesus. Mereka bisa begini tentu karena mempercayai Yesus itu Tuhan. Gimana caranya? Apa triggernya? Bukan kematian, tapi bagi saya triggernya adalah kebangkitan. Yesus menampakkan diri dengan tubuh kebangkitannya
kepada semua murid-muridnya. Sehingga itu merubah iman, pemahaman murid-muridnya. Bahwa guru mereka bukan cuma guru yang bisa melakukan mujizat. Bukan cuma nabi yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bukan saja pengajar Taurat yang bisa mengajarkan Taurat dengan keren. Tapi ini adalah Tuhan. Karena tidak ada orang yang mati kemudian bisa bangkit lagi kecuali Tuhan. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang terjadi. Jadi Paulus juga demikian. Dari orang yang tadinya pembenci umat Tuhan, sehingga ketika bertemu Tuhan berubah menjadi orang yang sangat mencintai Tuhan. Dia juga berani meninggalkan kenyamanannya sebagai pemuda Farisi, golongan imam yang diberikan mandat surat kepercayaan atau surat perintah dari imam besar untuk menganiaya orang Kristen. Dia kan berarti kan punya posisi yang sudah baik. Tinggal sabar saja, mungkin dia ada di level nanti sebentar lagi menjadi imam-imam kepala dan mungkin bisa menjadi bagian dari keimaman secara nasional di dalam kehidupan agama Yahudi saat itu. Tapi dia tinggalkan semua kenyamanannya itu untuk mengembara, melayani Tuhan Yesus, mengunjungi kota-kota bahkan di luar wilayah Palestina. Dianiaya, ditimpuk dengan batu, hampir mati berkali-kali. Dan itu dialami Paulus tanpa bersungut-sungut. Dia terus setia melayani. Dia nggak hidup enak, saudara. Dia terus bekerja membuat tenda. Artinya, dia tidak hidup ongkang-ongkang kaki. Dia tidak berharap persembahan dari jemaat yang dibangunnya. Berarti dia hidup biasa saja. Ya, tapi dia terus setia dengan ini. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Yesus yang dulunya dibenci. Perjumpaan itulah yang membuat dia akhirnya berubah paradigma, berubah imannya, dan akhirnya memberikan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana saudara? Lanjut ya, ayat 12. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung daripada yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri adalah anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati.
Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Wah, ini ajaran yang luar biasa dalam, saudara ya. Dikatakan tadi dalam ayat-ayat tadi bahwa Kristus itu sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Di perikop sebelumnya, Paulus menjelaskan bahwa ada banyak orang yang menjadi saksi bahwa Yesus itu bangkit. Dihitung-hitung ya kurang lebih 500 lebih, karena Paulus pernah berkata ada 500 orang sekaligus Yesus menampakkan diri. Belum Kefas, belum murid-murid yang lain, belum Yakobus. Ya, kita tahu ada Maria Magdalena juga, kita tahu ada Yudas juga, ibu Yesus juga, saudara-saudara lainnya. Kita tahu ada banyak orang yang menjadi saksi Yesus bangkit. Dan itu kemudian dilanjutkan oleh pengajaran Paulus bahwa Yesus memang yang sulung. Maka karena dia bangkit, ada kebangkitan orang mati. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Sebab kalau nggak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Ini tentu mendebat pengajaran orang Saduki saat itu. Sebuah sekte yang memahami bahwa hidup itu ya cuma di bumi ini saja. Kalau dia berbuat baik sebagai manusia di bumi, ya upahnya ya di bumi, dia akan dapat berkat. Kalau dia buat jahat, ya upahnya akan di bumi juga. Dia akan kena hukuman, dipenjara, dan lain sebagainya. Inilah pemahaman orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan, tidak mempercayai kehidupan setelah kematian. Paulus adalah orang Farisi sejati. Dan imannya itu ternyata ya sama dengan imannya Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwa ada kebangkitan orang mati. Ya. Sehingga akhirnya Paulus itu ya semakin menghidupi, karena dia memang sudah punya pemahaman lama sebagai orang Farisi bahwa ada kebangkitan. Dengan Yesus mengajarkan ada kebangkitan orang mati, maka dia semakin mempertajam pemahamannya ini. Dulunya dia nggak mengerti sebagai orang Yahudi gimana caranya dia bangkit nantinya. Tapi melihat Yesus yang sudah mati, Yesus kemudian bangkit, kemudian Paulus mempertajam pemahaman Yahudinya. Bahwa kenapa kita bisa bangkit? Karena Yesus yang sulung. Dialah yang pertama bangkit dari kematian. Maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Itulah kelebihan, privilege dari iman Kristen kita. Sebab kalau Kristus nggak bangkit, ya buat apa kita capek-capek memberitakan kabar baik ini? Sebab kalau kita nanti ya mati gitu saja, lewat gitu saja, ya selesai lah. Umur manusia cuma berapa tahun. Kalau nggak ada kehidupan setelah kematian, kalau nggak ada kebangkitan orang mati, ya sudah, selesai saja. Sejarahnya manusia selesai sampai di situ saja. Ya, tapi karena ada kebangkitan ini, makanya aku memberitakan ini kepada kamu, karena kita harus mengimani bahwa hidup di dunia ini sementara dan kehidupan kekal kita itu nanti. Ya. Dan ini semua kita imani karena kita sudah melihat bahwa Yesus yang mati itu bangkit. Makanya iman kita kepada Yesus tidak akan sia-sia, karena kita akan dibangkitkan lagi nanti. Kalau Yesus nggak bangkit, ya buat apa kita beriman? Capek-capeklah kita beriman. Ya. Udah gitu aku berdusta lagi kepada Allah. Ingat Paulus ngomong ini di ayat 15 itu dalam posisinya sebagai orang Saduki, orang Farisi. Jadi aku berdosa dong kepada Adonai. Sebab aku mengatakan bahwa ada kebangkitan orang mati. Padahal itu kalau aku bohong, aku berdosa. Aku nggak mau berdosa kepada Adonai. Saudara, orang Yahudi itu takut berdosa kepada Adonai. Takut melukakan hati Adonai. Secara daging mereka berdosa, tapi ketika diingatkan akan Adonai yang bisa marah dengan cerita di masa lalu bahwa Adonai bisa mendatangkan kutuk dan lain sebagainya, hukuman dan lain sebagainya, orang Yahudi pasti akan gentar. Saudara. Dan Paulus bukan orang Yahudi ecek-ecek. Ya, Paulus adalah orang Farisi yang paham banget soal agama Yahudi ini. Maka dia nggak mungkin berani untuk berdusta kepada Tuhan. Kalau misalnya berdusta kepada orang lain, mungkin dia masih bisa melakukannya. Tapi kalau berdosa kepada Tuhan, nggak mungkin beranilah. Jadi kalau aku berbohong soal kebangkitan orang mati, aku cuma cari uang saja dengan kebohongan ini,
Maka aku takut sebab aku akhirnya berdosa kepada Allah. Sebab aku memberitakan tentang kebangkitan, padahal kebangkitan yang kuberitakan itu adalah hoax atau palsu. Ya. Jadi ini kenapa Paulus itu bisa kita pelajari rela mati bagi Tuhan Yesus. Kalau kita baca tadi ayat-ayat di Efesus dikatakan dia hampir mati oleh binatang buas, berarti dia mungkin diterkam binatang buas. Dan beberapa kali dia hampir mati memang dalam pelayanannya. Tapi tidak membuat dia gentar atau mundur dari pelayanan. Jadi kepercayaan bahwa Yesus itu dibangkitkan itu menjadi kepercayaan doktrinal bagi orang Kristen. Ya. Sebab tadi kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, ya agama Kristen itu menjadi percuma, sia-sia. Ya. Berarti kita hidup ya hanya ketika kita hidup sebagai manusia ini saja. Selesai, mati, selesai. Udah sejarah hilang. Debu kembali menjadi debu dan kita tidak akan berdampak apa-apa. Kemudian ya mati, hilang. Begitu saja, gone with the wind. Seperti novel yang keren di zaman orang tua kita dulu. Ya. Jadi nggak gitu. Ada kebangkitan. Yesus sudah menunjukkannya. Saksinya banyak Yesus bangkit itu. Dan karena itulah aku sekarang ini melayani Tuhan dengan luar biasa. Aku percaya one day aku juga akan dibangkitkan. Nah itu yang menjadi pengharapan. Nah itu yang bagi saya sekarang ini hilang di antara iman kita. Gak banyak orang Kristen hari ini yang saya bisa lihat terekspresi, tergambarkan dalam matanya yang berbinar-binar, pikirannya yang tajam, perkataannya yang gimana gitu, yang mengindikasikan bahwa dia itu memang hidup di bumi ini untuk tujuan mendapatkan kehidupan kekal nantinya. Itulah sebenarnya pegangan kita, saudara. Itulah janji yang luar biasa bahwa ada kebangkitan orang mati. Dan kita bisa bangkit dari kematian nanti karena iman percaya kita kepada Yesus. Nah, orang yang sudah begini, orang yang benar-benar orang yang benar-benar pikirannya, pemahamannya itu kehidupan kekal, maka ya fokusnya akan ke sana. Apa yang dikerjakan untuk mendapatkan jalan ke sana, gitu. Untuk memperoleh kunci ke sana. Maka hidup di bumi ini mau 70, mau 80, mau 120 tahun, ya hanya sebagai musafir aja. Yang penting nggak lapar, yang penting bisa makan, bisa minum, bisa pakai, enough. Berlebihan itu ya kalau memang dipercayakan Tuhan harta berlebih, bonus aja. Tapi bukan jadi prioritas. Bukan menjadi sesuatu yang harus digapai gitu. Kalau aku hidup di bumi ini bisa punya rumah, ya bonus. Puji Tuhan. Kalau aku hidup di bumi ini bisa punya mobil, ya bagus, puji Tuhan. Kalau aku hidup di bumi ini bisa liburan dengan keluargaku tanpa mikirin macam-macam, ya bonus. Tapi kalau andai kata aku nggak bisa mendapatkan itu, ya nggak apa-apa. Hidup di bumi ini cuma sementara. Aku yang penting mengerjakan bagianku sesuai panggilan Tuhan, karunia Tuhan, dengan diliputi kasih aku menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nantinya kalau aku mati, aku akan dibangkitkan kembali untuk masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah inilah yang menjadi prioritas kita. Maka hidup di dunia ini nggak hitung-hitungan, nggak ada capek, lelah. Seingat saya ketika sudah paham ini, melayani itu nggak capek sebenarnya. Ini hari ini saya rekaman 2 kali nih. Ya. Dan saya nggak merasa lelah gitu. Masih antusias. Cuma saya dalam pengalaman sebelumnya, kalau saya rekaman sampai 3 kali berturut-turut, memang agak distract gitu nanti. Jadi saya hanya memaksimalkan, ya udah, kalau mau rekaman 2 kali berturut-turut, harus istirahat dulu. Entah itu cuma makan, entah itu cuma main-main sama anak, hirup napas keluar rumah gitu, ya nanti mungkin beberapa waktu kemudian rekaman yang ketiganya. Tapi kalau terus menerus 3 episode gitu, ya biasanya ada sesuatu yang membuat ya mungkin ada peaknya ya, tapi nggak ngerasa capek secara batin gitu, antusias aja.
semangat aja. Ya. Dan program ini kan program yang saya nggak bisa dapatkan feedbacknya dari saudara. Karena saudara nggak bisa saya lihat gitu. Nggak seperti khotbah di mimbar, meskipun cuma ada 5 orang, 6 orang yang dengerin kita khotbah, tapi ketika mereka memperhatikan kita, terus mereka ngangguk-ngangguk, itu bisa menjadi kekuatan buat kita, supaya bisa berkhotbah dengan semangat. Tapi kalau kayak gini kan nggak. Tapi coba cek, kita sudah hampir menyelesaikan semua perjanjian baru. Pernah nggak Bapak Ibu yang ikut di tadarusan Alkitab ini? Saya bukannya sombong ya. Pernah nggak? Tapi di fakta nih, pernah nggak Bapak Ibu melihat saya membagikan materi tadarusan Alkitab dengan letoy gitu, dengan lemes, kayak nggak ada gairah, kayak nggak ada semangat gitu? Apakah saya tidak pernah mengalami capek badan fisik gitu? Ya tentu pernah, tapi tidak menjadikan beban itu. Saya tetap membagikan materi ini meskipun tidak dilihat orang, tidak ada orang yang bisa kasih feedback saya langsung, dan saya juga tidak tahu hasilnya nanti bagaimana. Maksudnya hasilnya bagaimana, karena saya nggak ngelihat saudara. Saya nggak tahu siapa yang nonton ini. Apakah saudara bertobat apa tidak? Apakah saudara berubah apa tidak? Saya nggak tahu. Saya berusaha untuk beri aja yang terbaik. Sebab saya lakukan ini bukan buat saudara. Saya lakukan ini buat Tuhan. Nah, bagaimana nanti saudara ketika melihat program ini? Bisa berubah apa tidak? Saya kembalikan kepada Tuhan. Kenapa saya kerjakan ini buat Tuhan? Karena saya tahu Tuhan menjanjikan saya ada kebangkitan orang mati. Dan itu sifatnya kekal. Dan saya mau ada di situ. Maka hidup saya di bumi ini sekarang ini sebagai manusia, ya goalnya cuma itu, saudara. Gak kepikiran tuh. Ya kalau ngebayangin, kadang-kadang kalau lagi me time, lagi bengong itu, aduh pengennya liburan kemana, aduh pengennya beli ini. Ya mungkin adalah sebagai manusia. Tapi nggak pernah jadi prioritas gitu, nggak pernah jadi sesuatu yang harus dikejar sampai akhirnya menghalalkan segala cara, enggak gitu. Ya, soal handphone aja lah, saudara. Iya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya handphone itu kalau nggak rusak banget nggak akan ganti. Ya. Handphone yang saya pakai aja sekarang ini juga pemberian orang. Ya. Kalau boleh dibilang ya teknologinya udah jadul. Karena handphone yang saya miliki itu setiap tahun keluar seri baru. Dan serinya saya sama seri terbaru itu sudah melewati satu tangan ini. Selisih nomornya. Jadi mestinya ya sudah ketinggalan zaman, tapi masih bagus. Ya kalau retak itunya saya tinggal ganti aja layarnya. Ya. Saya nggak merasa gengsi gitu. Apakah saya tidak mampu beli handphone yang canggih sekarang ini, yang paling terbaru, yang harganya puluhan? Loh kalau diusahain, ya ada aja, tapi what for gitu. Nggak ada keinginan gitu. Bener-bener nggak ada keinginan gitu. Ya kalau lagi jalan di mall, ada pameran, ngeliat, ih keren banget ya. Ya ada lah sebagai manusia. Tapi cuma lewat gitu aja, saudara. Nggak kebawa mimpi, nggak ngoyo, nggak akhirnya nabung untuk mendapatkan itu, nggak. Ya, kalau bagi saya ini bisa terjadi karena prioritas saya bukan itu. Prioritas saya itu kekekalan. Nah, saya kepengen semua saudara seperti itu. Nah, untuk bisa sampai ke sana, saudara percaya nggak kebangkitan orang mati? Dan itu kau rindukan nggak? Sebab kebangkitan orang mati itu, kita bangkit apa tidak, kita dibangkitkan nanti kemana, ke surga atau ke neraka, itu ditentukan hari ini. Dan itu mesti kelihatan dalam hidupmu sebagai manusia hari ini. Jadi kalau jadi orang Kristen, percaya kebangkitan orang mati, tapi maafkan saya ya, ibadah aja males. Ya. Sekarang kan bisa ibadah online. Oke, ibadah online. Tapi ibadah online-nya juga males. Nggak serius. Nggak beribadah dengan sungguh. Ikutin ibadah online sambil masak. Gimana bisa coba? Ikutin ibadah online sambil olahraga. Sambil aerobik, gimana bisa? Sambil treadmill, gimana coba bisa? Ibadah online sambil nonton TV, gimana coba bisa? Ibadah online sambil makan rujak, gimana coba bisa? Saya tidak melarang ibadah online. Saya bilang bahkan saya di dalam gereja saya, silakan saudara pilih. Mau ibadah datang ke gereja atau online, silakan. Cuma kalau online, ya harus benar ibadah.
Ada orang yang ngakunya ibadah online tapi nggak ibadah sungguh. Padahal rumahnya nggak jauh dari gereja. Alasannya ya karena masih takut sama COVID. Tapi saya tahu, saya lihat kemana-mana jalan. Pernah ketemu. Ada jalan ke mall, jalan ke pasar, pergi ke kantor, buka usaha. Mereka bisa lakukan itu semuanya dengan berani. Tapi ke gereja alasannya takut karena COVID. Ini pertanyaan. Apakah orang seperti ini akan dewasa secara rohani? Oh, nanti dulu, Pak. Bapak Ibu coba ikuti khotbah hari Minggu saya ya. Jadi besok Minggu ya, atau ini hari apa ya? Ini mesti ditayangin hari Jumat. Kemarin hari Kamis kenaikan Tuhan, saya juga khotbah seri soal siapa kita. Bapak Ibu ikuti rangkaian siapa kita. Nanti terakhirnya kita akan ngomongin sorga itu apa, neraka itu apa. Tapi siapa kita bicara mengenai siapa kita sebenarnya. Ketika dulu sebelum menjadi manusia, ketika kita dulu ada di rahim ibu kita, ketika kita jadi manusia, ketika kita nanti mati dalam dunia orang mati, ketika kita nanti dibangkitkan. Saya lagi mengajar itu. Dan saya menekankan pada manusia itu harus sampai pada titik dewasa secara sejati, secara sempurna. Dewasa bukan cuma umur, dewasa bukan cuma badan, dengan ditandai sudah tumbuh maksimal, rambut ubanan, bukan itu. Tapi dewasa sejati. Bukan saja fisiknya yang dewasa, bukan saja jiwanya yang dewasa, tapi juga rohnya dewasa. Dan ini nggak bisa terjadi seperti membalikkan telapak tangan. Ini nggak bisa terjadi natural begitu saja. Sebab banyak orang, kalau kau jujur, sudah dewasa secara usia, secara fisik, tapi jiwanya nggak dewasa. Masih kekanak-kanakan, masih sering ngambek, masih sering baperan, masih sering fitnah orang, masih sering sakit hati. Saya ketemu orang teman saya, usianya udah hampir 50, berarti kayak saya kan. Tapi ternyata sifatnya masih kayak zaman dulu, zaman kita masih SD gitu. Baperan, ya, gampang tersinggung. Saya bilang, kok kalau anak kecil sering tersinggung, baperan, itu oke lah. Anak-anak ABG di awal-awal 20-an masih sering baperan, tersinggung gitu ya, sakit hati, marah, ngambek, oke lah. Tapi kalau udah usia sampai 50, udah menjelang setengah abad, masih sering ngambek kan gitu. Ini something wrong. Nah, kalau jiwanya aja belum dewasa, gimana rohnya gitu. Ya. Dan ini yang nggak banyak dipahami orang Kristen, karena ya jujur aja nggak banyak yang ngajarin. Ya, saya ngajarin buat saudara, maka ikuti seri khotbah siapa kita itu. Nanti mungkin sampai 7 sampai 8 seri. Ya. Saudara ikuti terus. Kalau saudara ikuti, ulang-ulang lagi, dipahami, baca ayatnya, tanya sama Tuhan sendiri. Dan kau memahami dengan benar, maka kau menjadi manusia yang tadi prioritasnya adalah kekekalan. Maka hidup di bumi ini, ya sudah, dia akan berusaha untuk apa? Untuk mencapai kekekalan itu. Caranya apa? Ya tadi, ya. Dia mengimani bahwa ada kebangkitan orang mati. Berarti sepanjang hidupnya dia akan menyerahkan hidupnya sebagai manusia di dunia ini untuk Tuhan, dan tidak fokus pada hal-hal yang bersifat kedagingan. Nah, ini yang harus dipahami oleh setiap kita. Ya. Jadi maut itu pasti. Maut datang kepada satu orang lewat Adam, dan kita akan mengalami kematian, itu pasti. Ya. Tapi lewat Kristus juga sebagai buah sulung, kita akan juga dibangkitkan pada waktunya ketika dia datang nanti. Jadi hal-hal seperti ini harus dipahami oleh semua kita. Harus dipahami oleh Bapak, Ibu, dan saya. Ini harus menjadi dasar Kristen kita. Bagaimana kita harusnya bertindak, bersikap, dan lain sebagainya. Jadi saya berharap semuanya bisa memahami hal ini. Nah, kebangkitan orang mati itu dipercayai sungguh oleh orang Kristen awal. Karena memang orang Kristen awal itu pernah mendengar Yesus mengajarkan soal kebangkitan, dan juga rasul-rasul menekankan hal ini.
Sampai-sampai kalau kita baca tadi di ayat-ayat di 29, coba ayat 29 kita baca ya. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Sampai ada kelompok Kristen tertentu, sekte Kristen tertentu, aliran Kristen tertentu yang melakukan pembaptisan bagi orang mati. Maksudnya, orang-orang mau dibaptis lagi untuk orang yang sudah mati. Seperti saya misalnya punya orang tua dulu belum sempat dibaptis, belum sempat bertobat, maka saya yang sudah dibaptis untuk diri saya sendiri, saya sudah bertobat untuk diri saya sendiri, kemudian saya dibaptis lagi, tapi untuk orang tua saya. Ya seperti saudara-saudara kita ya di Indonesia ini yang mayoritas yang pergi ibadah ke luar negeri sana untuk orang tuanya gitu. Jadi menghajikan orang tuanya gitu. Orang tuanya sudah mati. Ya, itu ada. Kepercayaan begitu ada. Di dalam gereja mula-mula juga ada. Orang dibaptiskan bagi orang yang sudah mati. Kenapa begitu? Karena sangat mempercayai kebangkitan orang mati ini. Kalau aku percaya kebangkitan orang mati, dulu orang tua aku belum dibaptis. Sedangkan kata Rasul bahwa dibaptis maka kamu akan percaya dan selamat. Lah, kalau orang tua aku belum dibaptis gimana? Udahlah, aku baptis. Dengan iman agar orang tuanya nanti dibangkitkan. Apakah ini benar? Tidak. Kalau ngomongin ajaran, tidak ada pengajaran Kristen dimanapun di Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa kita boleh atau kita bisa membaptiskan atau memberi diri dibaptis untuk orang lain yang mati tapi belum dibaptis. Keselamatan itu sifatnya pribadi. Jadi kalau saudara hari ini sudah bertobat, puji Tuhan. Kalau saudara punya orang tua yang kau cintai, dan dia mati tidak percaya kepada Tuhan dan belum dibaptis, ya mau gimana? Serahkan aja sama Tuhan. Sebab meskipun iman Kristen itu mengatakan bahwa jalan kebenaran hidup hanya lewat Yesus, tapi kita juga diajar bahwa hakim yang adil itu adalah Yesus. Ya kita serahkan aja sama Tuhan. Kita nggak bisa buat apa-apa lagi agar orang tua kita itu dibaptis, orang dia udah mati. Soal nantinya dia dibangkitkan apa tidak, ke surga atau ke neraka, kita serahkan sama Tuhan. Sebab memang selesai, orang sudah mati itu selesai. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa doakan. Makanya kalau ke makam orang tua kita, nggak perlu ngajak ngomong, nggak perlu bikin ibadah di situ. Ngapain bikin ibadah di situ, saudara? Ngapain lama-lama juga di situ? Sampai ada yang tamasya makam. Jadi kalau Natalan Paskah gitu ya, itu bawa tikar, terus bawa makan siang, terus sama segenap anak mantu cucunya makan-makan di sekitar kuburan orang tua kita. What for? Untuk apa? Mungkin secara iman tidak salah ya, karena nggak ada larangan itu juga. Tapi itu akan membuat image kita kurang baik di depan orang banyak. Orang yang tidak beriman. Itu juga akan mengajarkan anak-anak kita pemahaman iman yang beda. Akhirnya anak-anak tumbuh, oh kalau Natalan itu harus makan-makan di depan, di sekitar kuburan orang tua. Akhirnya jadi budaya. Jadi kalau Natalan nggak makan-makan di kuburan orang tua, bukan Natalan namanya. Nah, ini kan nggak benar akhirnya. Jadi sesuatu itu belum tentu salah. Tapi kalau kita melakukannya tidak presisi sesuai firman Tuhan, bisa jadi batu sandungan, bisa jadi kesesatan juga bagi orang atau generasi lainnya. Dan itu bahaya. Berarti kita jadi penyesat yang menyesatkan orang. Jadi kalau saya ajak anak-anak saya ke kuburan, termasuk rutin lah. Paling tidak setahun sekali lah. Bisa setahun 2 kali. Ya, ke kuburan orang tua saya. Ya karena saya harus ke sana karena membayar orang yang mengurus kuburan itu sambil melihat cek rumputnya bagus apa tidak dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Sambil lihat aja cek, oh oke, semuanya masih oke, udah. Saya nggak ngapa-ngapain, saya tinggal aja langsung. Kalau saya paling nggak sampai 2 menit, nggak sampai 1 menit, cuma sampai di tempat kuburan itu, terus lihat rumputnya oke, everything's oke gitu tampilan dari luarnya.
Kalau agak kering rumputnya, saya telepon yang jagain, yang rawat itu. Kenapa rumputnya kering? Oh, mesti diganti, Pak. Ya udah berapa? Saya tunggu, kita bayar di situ. Nanti kalau udah dipasang rumput baru, kalau udah hijau fotoin ya. Kalau udah difotoin, saya datang lagi ngecek lagi. Oh, udah depan berarti benar gitu kan. Cuma itu aja. Sambil bilang sama anak saya, ini dulu Eyang di sini, Eyang udah mati di sini, digubur di sini. Selesai. Tapi saya nggak pernah ngomong Eyang, ini Sion, ini Shilo, nggak gitu. Karena saya nggak mau anak-anak saya punya pemahaman seperti itu. Jadi apa namanya? Kita harus apa namanya? Memahami ini bahwa di zaman gereja mula-mula itu begitu pentingnya baptisan sampai orang kira-kira bahkan melakukan pembaptisan bagi orang yang sudah mati. Karena mempercayai apa? Kebangkitan orang mati. Cuma kita tidak sekarang ini. Kalau orang tuamu sekarang ini belum percaya, ya injili terus bawa dalam doa. Supaya sebelum mereka mati nantinya, mereka sempat percaya kepada Yesus, sempat bertobat, dan sempat dibaptis. Tapi kalau sudah kadung terlambat, ya udah, kembalikan aja kepada Tuhan. Ya kalau bahasa sederhananya, ya kalau orang tua kita baik, orang tua kita luar biasa, hatinya baik, nolong orang, punya kasih, ya siapa tahu Tuhan berbelas kasihan. Meskipun itu juga tidak ada landasan di Alkitabnya, tapi paling tidak kita punya orang tua yang kita tahu itu orang yang lempeng, orang yang bagus, orang yang baik. Berharap keadilan Tuhan. Karena bisa saja orang tua kita mati bukan Kristen. Karena tidak ada orang yang mengenalkan Yesus kepadanya. Panjang dia hidup. Dia hanya tahu agamanya, dia hanya paham agamanya, dia nggak pernah ada orang Kristen yang jadi temannya yang menginjili dia, nggak pernah juga dengar bahwa Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Ya, apakah orang seperti ini bisa dihakimi tidak percaya kepada Yesus? Kalau Bapak Ibu nanti ikuti program saya di Living Wisdom, atau di khotbah besok minggu nih ya, kalau nggak salah pas besok minggu, itu saya memakai satu ayat yang mengatakan bahwa kematian kedua itu terjadi pada orang yang menolak Yesus. Ya. Jadi ada orang, terus kita injili, terus dia menolak, itu berarti sudah menjadi penolak Kristus. Nah, orang yang menolak Tuhan, orang menolak Yesus, itu akan mengalami kematian kedua. Tapi kalau orang itu tidak menolak, nah ini masih area tafsir. Jadi ada orang agama apapun, bahkan orang ateis, tapi orang ini menjadi ateis dan pemeluk agama lain karena nggak ada sama sekali informasi yang dia dapat sepanjang hidupnya tentang siapa itu Kristus, apa itu Kristen. Semua orang Kristen yang dia temani nggak pernah ngomongin soal Kristus kepada dia. Mereka nggak pernah berani menginjil, nggak pernah bersaksi. Kalau bagi saya, yang jahat justru orang Kristen yang jadi sahabatnya ini. Yang nggak pernah peduli akan keselamatan sahabatnya ini. Dia ngomong, lu sahabat gue. Tapi nggak pernah peduli dengan kebangkitan orang mati nanti. Sehingga sepanjang dia bersahabat sebagai manusia, dia nggak pernah ceritakan siapa Yesus yang dia imani. Dia tahu temannya, dia Kristen. Tahu temannya, nih Natalan ke rumah gue ya, gue makan-makan nih, gue masak-masak nih. Datang juga. Tapi nggak pernah diberitahu siapa Yesus. Yesus sudah menebus dosamu, Yesus mati untukmu. Informasi itu nggak pernah dia dapatkan. Tapi dia menjadi orang yang baik sebagai manusia. Wah, nanti saya sedang mikir-mikir nih, saya mau, udah siap belum saudara saya khotbahin itu ya. Nanti coba ya, saya bergumul dulu. Nanti kalau setelah saya nyaman, saya sejahtera, saya akan sharingkan soal tentang keselamatan manusia itu ya. Jadi intinya saudara, kita harus mempercayai kebangkitan orang mati supaya kita menjadi manusia yang better di dunia ini. Bangga sama Kristus. Berani memberitakan kebenaran itu. Berani radikal, berani mati, bahkan rela mati bahkan. Seperti Paulus tadi. Di ayat 32, aku sudah berjuang melawan binatang buas gara-gara penginjilan, tapi aku gak pernah mundur. Aku udah mau ditimpuk oleh orang-orang, mau dibunuh sama orang-orang, tapi aku gak pernah mundur.
imanku kepada Yesus terus. Sebab aku tahu, meskipun aku ini hidup menderita di bumi ini, ya cuma sebagai musafir. Dunia dan kehidupannya bukan tujuan akhirku. Ini hanya tempat persinggahanku sementara. Aku bukan warga negara dunia ini. Kewarganegaraanku adalah sorga. Aku musafir di bumi ini. Ya sudah, asal bisa makan, minum, pakai, enough. Aku punya uang banyak, beli harta, beli tanah, beli emas perak, itu pun tidak akan dapat tempat nanti dalam kerajaan surga. Jadi kalau aku punya berkat uang itu, ya yang penting aku punya rumah cukup. Kalau ada lebih banyaknya, aku gunakan sebagai berkat bagi banyak orang. Supaya lewat berkat yang kusampaikan itu, mereka juga bisa kenal Yesus. Kalau orang kau berkati, terus kau kenalkan Yesus lewat kesaksian kepada mereka, mereka tentu tidak akan langsung menolak, saudara. Mereka tentu mungkin tidak akan langsung menerima. Karena mereka punya iman mereka sebelumnya kan. Tapi mereka paling nggak berpikir, oh ternyata Bapak ini menolong banyak orang itu karena memang imannya tuh mengajarkan demikian. Bu Maria ini sering bantu tetangga itu karena emang dia sering berkata tuh, Yesusnya sudah lebih baik, sudah berbuat baik dahulu kepada dia. Sehingga dia harus berbuat baik kepada orang lain. Oh, Tuhannya tuh ngajarin begitu. Dan akhirnya kita kembalikan kepada Tuhan. Apakah Tuhan pilih orang-orang itu atau tidak? Kalau akhirnya Tuhan pilih orang-orang itu dan mereka tahu panggilannya sebagai seorang Kristen lewat pelayanan kita, lewat kesaksian kita, upahmu besar di surga, saudara. Maka janganlah terlalu gimana memegang harta benda di bumi ini. Ini cuma sementara. Sia-sia. Kalau kau diberkati, puji Tuhan, berarti kau bisa hidup lebih layak, lebih mapan daripada orang yang lainnya. Orang lainnya bersyukur bisa punya rumah meski kontrakan. Kau punya rumah yang ukurannya 1000 meter persegi. Puji Tuhan dong. Tapi nggak perlu dong kita beli rumah 2, 3, 5, 4, 10, 11, 12, 13, 15. Kita punya aset banyak. Tapi kita nggak pernah jadi berkat bagi banyak orang. Sebab kau mati, ya sebagus-bagusnya kuburanmu, tetap tidak bisa kau nikmati kuburanmu itu. Seindah-indahnya kuburan San Diego di Jabodetabek yang paling mahal ini, dengan kebun, dengan rumput yang hijau, dengan pohon-pohonan yang indah itu, tidak menakutkan kuburan itu. Tetap saja, karena kau sudah mati, kau nggak bisa menikmatinya. Nangkep ya? Jadi semoga ini membuka wawasan saudara. Semoga lewat program ini saudara menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Kebangkitan orang mati mestinya menjadi prioritas kita. Maka imani sungguh, kita akan dibangkitkan nanti. Ketika kita mengimani sungguh, niscaya hidup kita di bumi akan berubah. Karena kita akan benar-benar memprioritaskan hidup di bumi agar bisa sampai pada kebangkitan orang mati kelak. Haleluya. Ya, saudara ya, kembali di slide terakhir tadi ada pengumuman kami membuka kelas Alkitab untuk orang awam, untuk pekerja, pelayan Tuhan, tapi bukan dalam konteks akademis S1, S2, S3, sekolah Alkitab biasa untuk orang awam, tidak ada tugas, hanya belajar, tanya jawab, mempelajari doktrin-doktrin Kristen tertentu, mendalami Alkitab dengan lebih serius lagi. Harapannya yang menjadi peserta punya pemahaman iman yang lebih kuat lagi, yang lebih mantap lagi, dan bisa dipakai pemahaman iman itu untuk melayani di gerejanya, di komunitasnya, di rumahnya. Ya, biayanya murah sekali. Kalaupun masih yang murah itu saudara kendala, tinggal hubungi aja ya. Nanti kami akan pasti bantu saudara. Karena tujuan kami bukan buat
cari uang di sini. Ya, tapi kami harus bikin ada harganya. Ya, meskipun itu sangat nominal kecil, kenapa? Supaya saudara paling nggak menghargai ini sekolah. Kau sudah bayar gitu. Meskipun ya biasa, kecil gitu ya. Tapi kita kalau udah keluarin duit tuh kayaknya biasanya psikologisnya kita akan lebih serius gitu. Jadi bukan cuma-cuma gitu aja. Ya, jadi berkat yang kau kirimkan dengan pendaftaran yang bagi saya semua saudara mestinya mampu, itu nanti kita akan pakai juga untuk mensubsidi teman-teman di daerah-daerah yang masih kesulitan dalam ekonomi untuk bisa ikut juga kelas ini. Jadi kita saling membantu gitu saudara ya. Dan semoga semuanya diberkati lewat program pada malam hari ini. Dan terus semangat dalam Tuhan. Dan saya undang saudara untuk beribadah di minggu besok bersama dengan komunitas kami, The Warriors. Saya sedang bikin seri khotbah siapa kita. Dan hari minggu besok kita akan masuk tentang materi ketika kita di dalam kekekalan. Ya, baik di sorga maupun di neraka, kita itu gimana? Ya, menurut Alkitab tentunya. Saya akan bagikan, saya undang semua saudara untuk mengikuti ibadah minggu secara online. Kalau saudara tinggalnya jauh dari Serpong, tapi kalau tinggalnya dekat dengan Serpong, di sekitar BSD, Alam Sutra, Villa Melati, Gading Serpong, Cisauk, terus mana lagi, Pamulang, ya saya undang saudara untuk datang ibadah, ya karena gereja kami nggak jauh dari tempat saudara, paling hanya setengah jam dari rumah saudara, dan gereja kami cukup memadai lah untuk membuat saudara ibadah dengan nyaman, dan dengan datang ibadah kita lebih dapat feel-nya gitu ya, sehingga saudara juga boleh akhirnya mendapatkan kebenaran dengan penuh dan bisa kau bawa pulang menjadi orang yang lebih baik lagi. Demikian ya, tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami belajar banyak dengan Tuhan lewat tadarus Alkitab kami. Berkati kami semuanya, berkati semua hamba-hambamu yang sudah mendukung dalam doa, berkati semua hamba-hambamu yang sudah mendukung dalam dana, sehingga lewat doa dan dana mereka program ini bisa terus semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.